Justin. Akhirnya ketemu juga kita di dunia nyata. Biasa cuma bisa di lapangan bola. Sama lapangan bola, cuma kan kita nggak sempat ngobrol juga. Cuma Iya. kalau ngobrol yang benar-benar ngobrol baru hari ini. Biasanya kita suka mention-mentionan, mungkin agak sedikit bully-bulian, tapi bully-bulinya ya masih ya karena apa? Ya bisa dibilang ya temenan kita. Jadi bukan yang baper banget ya coach ya. Nah sebenarnya gue pengen klarifikasi sedikit coach soal mentionan gue ketika waktu itu gue foto di depan Emirates Stadium. Terus gue bilang gue datang sini untuk menyanyikan lagu Jangan Nyerah. Terus gue mention ke coach kan. Dan ternyata coach membalas dengan ketawa. Tapi di situ banyak banget orang yang mengira gue itu membuli. Padahal sebenarnya itu adalah ungkapan apa ya? Maksudnya emang beneran pengen ngasih semangat sebenarnya kan saat itu kan Arsenal lagi terpuruk. Lagi kalah tuh. Terus akhirnya gue mention dan ternyata rame banget bahkan sampai ratusan ribu. Banyak banget yang mention bukan hanya di Twitter ya. Di Instagram juga banyak di capture-capturein tuh. Di DM ke Instagram gue juga kayak gitu. Jadi nah sebenarnya gue mau klarifikasi bahwa itu sebenarnya adalah bukan bercanda tapi beneran ngasih semangat. Gue sih kalau gitu nggak ada masalah. Satu, karena gue kenal lu kenal gue. Oke. Jadi kalau kita saling kenal, kita saling bully itu biasa. Justru kalau gue bilang ini bukan bully, ini bullynya sangat halus. Kalau ada bully sangat halus, sama sekali nggak ada masalah. Gue sama teman-teman gue sama Fuad, kadang lebih kasar. Tapi karena kita saling kenal, kita saling tahu. Beda dengan netizen. Netizen kenal nggak, umurnya jauh di bawah gue, tahu bola baru 5 tahun, tapi udah merasa sok bener, sok ngebully. Nah, untunglah Twitter punya tombol yang namanya block. Itu gue manfaatkan. Kalau nggak buat apa bikin tombol block kalau nggak dimanfaatkan? Sebenarnya kan itu. Kalau lu punya beda pendapat, nggak ada masalah. Banyak kok fans MU yang diskusi normal sama gue, tapi dengan cara yang sopan. Termasuk Fuad ya? Termasuk Fuad. Enggak, bahkan yang gue nggak kenal. Bahkan yang gue nggak kenal itu banyak banget, ya kan? Dan orang yang kenal gue tahu gue orang yang fair, ya kan? Tapi kan mereka satu nggak kenal gue, terus sudah ngejudge, ya kan? Nah, dalam hati gue, lu nyampah detail, lu nggak setuju sama gue, fine. Dibilang gue baper. Justru yang di blok ngoceh itu yang baper. Gue kalau di blok nggak pernah gue ngoceh, ya itu hak lu untuk ngeblok, ya kan? Nah tapi ya itulah netizen dan kebetulan karena MU fansnya paling banyak, rata-rata mayoritas yang gue blok ya fans MU, tapi fans MU yang kardus. Dus paham? Ya karena kan di situ juga banyak banget komentar pas gue mention ke coach kan, kok giliran Rian nggak di blok gitu. Nah kan tadi udah dijelasin bahwa ya kita secara walaupun mungkin tidak terlalu sering bertemu tapi kan memang secara apa ya kita sudah saling tahu lah, saling kenal juga. Dan sebenarnya memang yang benar adalah etika bersosial media coach ya. Iya betul. Kalau lu nggak kenal ya lu jangan sok tahu. Dan bahasanya juga harus lebih sopan. Betul. Apalagi sama yang lebih tua mungkin ya. Iya betul. Nah ini seru banget karena jujur gue penasaran banget kenapa Coach Justin itu selalu ngeblokin netizen yang dianggap menurut Coach itu tidak sopan atau sotoy dan lain-lain. Kenapa Coach? Ya itu karena satu, terutama yang paling alasan pertama itu mereka kurang ajar. Itu pasti goblok. Mereka nyinyir. Dan kedua yang bikin lucu sama netizen ini, kalau kita beda pendapat, pendapat gue itu kan selalu anti mainstream. Kalau orang bilang ini handphone, gue bilang ini besar, atau gue bilang ini segi 4, ngerti nggak? Apakah gue salah? Kan nggak. Tapi gue selalu melihat dari sudut yang berbeda. Nah, pada saat gue punya pendapat yang berbeda, dibilang gue nggak ngerti bola, dibilang gue punya standar ganda kayak ini di Twitter tadi ada yang ngomong, kenapa gue punya standar ganda? Tolong kasih contoh di mana gue standar gandanya. Tapi itu tipikal netizen. Pada saat
kita berikan pendapat yang berbeda langsung dibilang standar ganda, ngerti nggak? Yeah. Padahal gue selalu jujur. Kenapa untungnya orang jujur itu? Karena kalau lu sekali bohong, lu harus berpikir kapan lu bohong dan momennya apa. Dan lama-lama kan ketahuan. Kalau gue jujur ngomong apa adanya di hati gue nggak usah mikir gue dulu ngomong apa. Gue ngomong apa adanya. Bahwa gue bisa berubah pendapatnya bisa dong. Ya. Lu fans MU pada saat Ole main jelek sebelum Bruno datang, lu pasti ada lu kritik juga kan? Pasti. Ya. Tiba-tiba Bruno datang main bagus, pasti lu ada pujinya juga dong. Ya. Nah, netizen itu nggak bisa terima, terutama yang nggak punya kehidupan di dunia nyata. Di screenshot, ditaruh kok gue puji tiba-tiba gue kritik. Yang namanya sepak bola pasti ada puji dan kritiknya. Sampai niat ngedit saat statementnya coach juga. Saat muji, saat apa, diedit kan banyak banget tuh video-videonya. Picture gue, foto gue, atau Twitter gue, atau apa itu udah beredar di semua sosmed yang dibikinin meme lah, apa dan lain. Untuk gue itu satu, gue tambah ngetop. Iya kan? Iya juga sih, bener juga. Iya kan? Bener juga. Lu boleh benci gue, nggak ada masalah. Tapi gue tambah ngetop. Lu kenal gue nggak kenal lu. Dan makin banyak endorsement ya coach? Tambah banyak nonton, tambah banyak endorse, tambah bikin gue tambah kaya. Mereka nggak sadar aja itu. Jadi lu boleh hate gue sama gue tetap tidurnya nyakok, santai aja. Ngerti gak? Iya. Karena kan banyak banget pendapat netizen nih bahwa coach tuh orangnya baperan. Iya. Itu kan yang paling sering diutarakan sama. Gini, Rian. Ya. Pada saat gue buka Twitter, pada saat gue waktu itu IG dan lain-lain, tujuan gue itu cuma satu. Gue tidak pernah berpikiran bahwa gue akan menghasilkan duit dari situ. Tujuan gue adalah mengedukasi. Kenapa? Karena jam terbang tinggi hidup gue kan lebih banyak daripada mereka. Tidak hanya dari sisi sepak bola, tapi juga dari sisi kemanusiaan. Itu gue ajarin. Gue ajarin semua. Nah, tambah banyak, ternyata gue bisa make money dari sosmed. Tidak hanya dari YouTube, tapi juga sudah kita bahas tadi dari endorse dan lain-lain. Itu kalau gue bisa make money dari situ, kenapa gue nggak terusin? Betul. Ya kan? Nah itu gue terusin lanjut. Tapi kalau orang bilang hatersnya banyak, parameter banyak itu apa sih? Berapa? Untuk gue 1 miliar itu banyak, untuk lu belum tentu banyak. Iya kan? Jadi banyak dikit itu nggak ada parameternya. Tapi kita bicara angka. Lu kalau lihat YouTube gue yang average 80 sampai 120 ribu, 150 ribu yang nonton, berapa yang kasih dislike? Nggak sampai 5%. Berarti banyak yang suka dong sama jauh kontennya. Lebih banyak, iya. Cuman yang suka gue itu belajar doang. Nggak banyak ngoceh. Nah, hatersnya aja yang banyak ngoceh. Karena mereka merasa mereka dalam zona nyaman dengan komunitasnya yang semua. Contoh lah, fans MU, semua sepakat. Pada saat gue ngoceh yang beda dengan mereka, langsung gue dikritik, langsung apa? Gitu. Mau nanya nih coach. Coach kan hobi ngeblog, Nah, sudah berapa yang diblog sampai saat ini? Ini gue penasaran nih. Twitter. Gue buka aja biar kalian bisa lihat langsung, karena kalau enggak gue dibilang, dan gue nggak pakai asisten ya, gue nggak punya asisten, semua gue sendiri. Semua gue sendiri. Tidak ada admin ya? Ya, nih lu bisa lihat. Lihatin. Berapa? Di sini. Kelihatan nggak? 7.020. Kelihatan? Oke. 7.020. Nanti kalau 10.000 gue kasih giveaway. Ya, ada 7.020 akun yang di-blog. Jadi masih ada sekitar kalau mau 10.000 berarti 2.980. Jadi, padahal followers gue masih ada 76.000. Dan itu ya 10% yang gue blog. Oke lah, 9%, 10%, itu oke lah. Masih kurang banyak atau menurut coach kurang banyak atau masih? I prefer quality daripada quantity. Makanya gue nggak pernah cari followers atau apa, kasih giveaway. Makanya gue suka bercandain orang, kan banyak tuh di Twitter. Giveaway 100.000 voucher, tolong follow ini.
Gue bilang, di sampah gue ada 7.000 orang tuh, ambil aja. Berarti tidak ada niatan untuk ngeblok sebenarnya coach ya? Kecuali? Nggak ada, kecuali yang kurang ajar. Oke. Ya silakan kalian kurang ajar lagi biar 10.000 nih. Gitu, itu pasti gue blok. Oke. Dan rata-rata ya biasanya bocah-bocah akun anonim, gue lihat followersnya cuma 0, 1, 2, 3, 10, yang gitu-gitulah. Tapi yang waras-waras saja nggak gue blok. Justru sering diskusi. Oke. Dan sebenarnya gue males diskusi di Twitter. Kalau gini kan enak. Ya. Gue bisa jelaskan semua secara detail. Twitter kan terbatas. Betul. Dan lu nggak bisa tahu apa yang gue jelaskan gitu. Dan pasti ngabisin waktu juga kalau apalagi sama orang yang nggak nyambung. Iya, apalagi sama orang yang nggak nyambung. Betul. Nah, ini kan coach ini kan aku juga manggilnya coach. Kan banyak orang memang coach ngelatih apa, kadang juga suka ada yang nanya gitu. Paham lah. Kalau aku kan tahu memang coach adalah pelatih futsal. 5 tahun timnas futsal. Nah, kenapa coach saat itu hanya melatih futsal? Kenapa tidak sepak bola? Sepak bola. Ya. Oke, jadi gini. Gue itu tinggal di 20 tahun di Belanda. Tahun 79 sampai 99. Pada saat gue ke Belanda, gue umur 12 tahun. Ikut keluarga semua. Nyokap gue masih di Belanda. Bokap gue sudah almarhum. Gue dua saudara, adik gue pindah ke Thailand 12 tahun, gue udah 21 tahun di Indonesia. Karena gue lahir di Surabaya, gue orang Indonesia. Tapi dengan beberapa alasan keluarga gue ambil keputusan untuk pindah. Kita sebagai anak umur 12 pasti ikut dong, ya kan? Ikut. Nah, pada saat kita menjelang dewasa kan kita punya, gue udah kerja di sana, gue kuliah, kan kita punya keputusan. Waktu itu beruntung gue belum nikah. Jadi gue nggak ada tanggung jawab. Akhirnya gue ambil keputusan untuk pindah ke Indonesia. Kenapa? Kalau gue pengen jadi pelatih sepak bola, kenapa gue harus pindah ke Indonesia? Mending gue tetap di situ. Iya kan? Kenapa gue ngelatih futsal? Karena tahun 2002 oleh almarhum Haji Mas Said, gue diajak gabung ke Federasi Futsal Indonesia. Di situ gue lihat futsal ini orang belum dikenal. Gue main futsal udah tahun 79. Belum happening sekarang ya? Belum happening sekarang. 2002 baru pertama kali AFC, itu pun juga mantan pemain bola semua yang main. Nah, 2004 gue masuk, baru gue ngelatih. Diminta 2005 oleh Ropan, waktu itu manajer timnas, 2005 sampai 2009. Nah, tujuan gue ngelatih futsal itu murni untuk membantu mengangkat popularitas futsal yang menurut gue lebih prospektif daripada sepak bola dari sisi fisik dan bermain secara benar dengan aturan yang benar. Sebenarnya tujuan gue itu aja, nggak kurang nggak lebih. Bukan berarti gue mau aktif dan lain-lain. Nah, gue digeser 2009-2011, akhirnya Pak Johar Arifin naik, diminta lagi, masuk lagi sampai 2013 jadi Dirtek. Di situ 2011 gue diminta suruh ngelatih lagi, gue tolak. Karena kalau gue ngelatih terus, gue nggak bisa regenerasi. Kalau gue jadi Dirtek di timnas, gue bisa membimbing pelatih-pelatih muda untuk selanjutnya, tapi gue bisa pantau. Nah, sampai 2013 SEA Games Myanmar, gue bilang gue stop. Gitu, ceritanya itu. Jadi kalau dibilang apakah gue mau gitu? Enggak. Dan 2007 gue udah di TV, karena ada Liga Belanda. Pada saat gue masih pelatih timnas di La TV waktu itu, setahun sempat nonton juga. Setahun La TV kan jadi TV One dan lain-lain. Di situ gue share ilmu aja. Gue share ilmu dan yang senior pasti tahu gue di situ lah. Terus gue ke Net, ke Bein Sport, tahun lalu ke TVRI, tahun ini masih gue isi di Trans tiap hari Senin, sama UCTV Champions League, Coppa Italia sama Liga 1. Sebenarnya itu aja. Berarti dari benar-benar kesini ya karirnya coach memang sudah banyak dibutuhkan sama industri ya berarti coach ya? Iya, loh ini kan supply and demand. Gue tidak akan berubah. Ini karakter gue. Gue nggak suka lu, gue blok. Gue nggak peduli lu siapa. Yang dukung, yang follow gue juga Ruhut Sitompul, Hinca Panjaitan, banyak sekali kok orang yang top. Budiman Sujatmiko, santai-santai aja, ngerti gak? Dan gue merasa diri gue bukan seleb, bukan public figure, enggak, gue rakyat jelata yang kebetulan gue punya pendapat didengar.
semua orang bisa bicara soal politik, soal bola. Kan yang jadi masalah kan lu didengar atau enggak? Dan kebetulan kalau gue bicara bola masih banyak yang denger. Karena itu makanya gue lanjutkan. Sesimpel itu kok. Sama kayak lu, lu ngeband, oke? Lu ngeband emang lu berpikir bahwa band lu akan jadi top waktu lu SMA 1 dulu mulai? Kelas 1? Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Karena mencintai apa yang dikerjakan. Karena hobi kan? Betul. Lu jalanin ya, gue sama. Pada suatu lu masuk industri, ternyata The Massive ngetop, top, lu bisa make money dari situ, hidup dari situ, lu bantu keluarga lu dan lain-lain, bantu lingkungan lu, temen-temen lu, ya lu terusin dong. Bener. Iya kan? Bener. Yang bikin musik berapa band? Ribuan. Ya. Kenapa orang dengerin The Massive? Ya kan? Karena orang dengerin The Massive, lu terusin. Kalau nggak ada yang dengerin The Massive, ya mungkin gue jadi selesai juga profesi kan? yang lain mungkin. Ya, selesai juga kan? Ya sesimpel itu. Iya. Jadi kita berdua nggak jauh beda, kita menjalankan hobi kita dengan cara kita sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya kita sama-sama seniman tapi di beda. Iya, beda profesi. produk. Iya. Oke, ini kan ya karena aku adalah ya gue pencinta MU. Liga Inggris. Oh, Liga Inggris. Ya, kalau MU udah pasti dong pakainya jersey MU kan. Nah, gue melihat kayak Coach Justin ini selalu kalau gue lihat di Twitter ya, kalau misalnya Tottenham main itu pasti gue jarang melihat Coach ini muji, jarang banget, jarang banget. Kenapa Coach sampai sebenci itu sama gue itu bisa Mourinho? dibilang 95% hampir selalu objektif. Oke. Beda pendapat tapi gue selalu berusaha objektif, kecuali lawan Spurs. Kecuali Spurs, gue jarang objektif. Gue bahasanya tuh ayam sayur lah apa. Gue kalau Spurs, gue gak tahu. London itu kan ada 24 klub. Oke. North London yang bersaing itu kan selalu Spurs sama Arsenal. Ya karena gue cinta Arsenal dari tahun 90-an, ya ini rival abadi. Apalagi yang masuk sekarang, padahal zaman gue itu suka Pochettino. Gaya mainnya. Untuk gue itu Spurs the best itu di bawah Pochettino. Pas Mourinho masuk, gue tambah benci lagi karena gue udah benci Mourinho banget dengan gaya mainnya, menghalalkan segalanya untuk menang. Dan kalau dia bisa bawa Spurs juara, baru gue angkat topi. Tapi nggak bakalan. Gue taruhan sama Hanif Tamrin, lihat ya. Siapa yang menang tiket ke New York atau London? Karena gue bilang Spurs akan keluar dari 4 besar. Dan sekarang udah mulai kelihatan. 2 minggu di papan atas, habis itu 4 kali nggak menang. Ini masalah mental. Padahal Mourinho sudah sering membawa klub yang dia latih itu juara. True. Setuju. Tapi lu harus lihat juga kualitas pemainnya. Itu top semua. Dan kalau lu lihat, nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu banyak bahas. Kita lihat 10 tahun yang terakhir lah, 10 tahun yang juara Liga dan juara Champions League lah. Berapa tim yang main bertahan? Munchen, Madrid, Barca, City, Juve, nggak ada yang bertahan. Semua nyerang ya? Iya, bahwa sekali-sekali ada yang bertahan. Ya, kayak di Liga Inggris, sekali-sekali Blackburn Rovers juara, sekali-sekali Leicester City juara. Tapi ujungnya kan tim yang menyerang semua yang juara, rata-rata, iya kan? Nah, tapi orang hanya lihat pengecualian itu. Oh, dia buat juara ini, juara itu. Porto pemain nggak dikenal. Porto itu pemain hebat semua. Tapi pada saat itu media masih belum sengetop sekarang. Jadi orang tidak dikenal. Sama kayak waktu Ajax juara. Di situ ada Kluivert, Seedorf, bla bla, Liedmanen dan Frank de Boer dan lain-lain. Pada saat itu ini pemain hebat, cuman belum tersorot. Iya kan? If you're good, lu main dimanapun, lu tetap akan good. Gitu. Oke, tadi soal Mourinho, ini soal Arteta. Arteta, kenapa kemarin coach awal-awal sangat bilang Arteta adalah seorang pelatih yang akan membawa Arsenal bagus. Tiba-tiba coach bilang Arteta out. Nah, itu kenapa, coach? Gini. Gue selalu menilai dan fans gue itu pasti tahu. Gue tidak pernah menilai hasil akhir. Karena hasil akhir itu sebuah produk dari sebuah proses. Kayak kita bikin pabrik lah. Kalau prosesnya bagus, produknya bagus. Kalau kita bikin handphone lah, bahan-bahannya jelek, handphonenya jelek. Sepak bola pun sama.
Kalau proses bagus, hasilnya bagus. Ya. Oke. Pada saat Arteta masuk, dan ini gue katakan oleh semua pelatih layak diberi credit of the doubt. Oke. Kasih mereka kesempatan bermain. Dia masukkan paruh musim Desember kalau nggak salah. Pada saat dia masuk, itu kan bukan pemainnya. Gue diem aja, kasih dia kesempatan. Main nggak selalu bagus, bahkan lebih sering nggak bagusnya daripada, tapi masih banyak ugly win. Akhirnya dapat FA Cup sama Charity Shield.